Tugas pendahuluan 3 sistem operasi. Dengan soal sebagai berikut. Berikut ini adalah soal-soalnya. Yang pertama, kita menjelaskan apa itu boot manager, group, dan Lilo. Jadi, boot manager adalah suatu aplikasi bawaan dari semua jenis Linux untuk mengatur proses booting agar dapat digunakan untuk multiple boot. Sebagai contoh kasusnya, kita telah menginstal Windows XP dan ingin menginstal Linux Ubuntu. Secara otomatis, bila Linux telah terinstall di hard disk, maka Linux akan membuat pilihan booting untuk multiple boot. Sedangkan pengertian booting sendiri adalah langkah awal pengoperasian komputer. Proses yang terjadi dalam booting ini adalah ketika masuknya arus listrik ke dalam komponen atau peralatan komputer sehingga dapat berkomunikasi dengan user. Selanjutnya tentang grup. Grup merupakan singkatan dari Grand Unified Bootloader, yaitu program kecil yang menampilkan pilihan sistem operasi pada saat proses booting, sehingga nantinya dapat melakukan multiple boot. Grup akan sangat berguna apabila kita menginstal lebih dari satu sistem operasi pada suatu komputer. Misalnya, Microsoft Windows XP dan Linux Ubuntu, atau yang biasa disebut dengan dual booting. Biasanya, default sistem operasi pada menu grup adalah Linux Ubuntu. Istilah default di sini artinya sistem operasi yang akan dijalankan secara otomatis apabila kita tidak memilih sistem operasi lain pada daftar menu grup. Grup ini dapat dikonfigurasi sesuai keinginan. Namun, apabila salah dalam pengeditan, maka saat booting grup tidak akan dapat masuk ke sistem operasi yang tersedia. Peta konfigurasi grup dapat kita gunakan perintah /boot/group/menu.lst. Kemudian yang selanjutnya adalah Lilo. Lilo mempunyai kepanjangan yaitu Linux Loader, yang berarti loader boot. Lilo ini dapat digunakan untuk memilih Linux, MS-DOS, atau sistem operasi lain pada saat boot. Lilo ini biasanya terdapat pada distro Red Hat dan turunannya. Lilo biasa digunakan pada mesin Intel kompatibel. Lilo ini tidak perlu melakukan penginstalan, karena sewaktu kita menginstal Linux, Red Hat, dan turunannya, maka Lilo akan secara otomatis ikut terinstall. Pada Lilo juga dapat dilakukan konfigurasi seperti grup. Letak konfigurasi Lilo, kita menggunakan perintah /etc/lilo.conf. Soal nomor 2, kita menunjukkan perbedaan konfigurasi antara grup pada Ubuntu 8.10 dan grup pada Ubuntu
10.10. Pada Ubuntu 8.10 kita menggunakan perintah sudo spasi nano spasi /boot /group /menu.list.lst, kemudian kita enter, kita masukkan password, kemudian ini bisa langsung kita atur konfigurasinya. Di sini untuk mengganti default 0 ini bisa diganti, kemudian timeout juga bisa langsung diganti. Kemudian di sini pada Ubuntu 8.10 konfigurasinya terdapat di /boot /group /menu.lst. Letak konfigurasinya di situ. Di sini kita bisa langsung mengedit grupnya. Di sini kita bisa langsung mengedit grupnya. Kemudian pada grup di Ubuntu 10.10 kita menggunakan menu sudo spasi gedit spasi /boot /group .cfg. Pada grup ini kita tidak bisa langsung mengedit. Untuk mengeditnya kita masuk ke dalam sudo spasi gedit spasi /etc/default /group, kita enter. Baru di sini kita dapat mengupdate-nya. Di file di sebelumnya kita tidak bisa mengedit. Baru di sini kita bisa mengedit. Berbeda dengan pada Ubuntu 8.10 yang bisa langsung diedit. Di sini dapat diganti grup defaultnya, grup hidden timeout, dan semuanya hingga grup CMD line Linux. Untuk nomor 3, kita mengaktifkan hidden menu pada grup, kemudian mendokumentasikannya. Itu dari application, aksesoris, lalu kita ke terminal, kemudian kita masuk sebagai root, setelah itu kita masukkan gedit spasi /etc/default /group, kemudian enter.
baris kedua sini, di baris kedua bagian ini kita hilangkan tanda pagarnya, kemudian kita simpan. Setelah selesai kita tutup. Kemudian untuk mengkonfigurasi di dalam grup, kita memasukkan update min group, kemudian kita enter. Proses pengaktifan hidden menu telah berhasil. Selanjutnya nomor 4, kita mendowngrade. Untuk mendowngrade grup Ubuntu 10.10, pertama kita harus membackup direktori yang ada di grup 2 menggunakan sudo spasi cp spasi /etc/default /group .org. Kemudian kita enter. etc default group .org. Selanjutnya kita masukkan perintah sudo spasi cp spasi -r spasi /etc /group.d spasi /etc /group.d .org. Kemudian selanjutnya kita masukkan lagi sudo spasi cp spasi -r /boot /group spasi /boot /group .org. Kemudian kita akan meremove grup 2 tersebut dengan memasukkan perintah sudo spasi apt minget spasi purge spasi grup 2 spasi grup min pc. Kemudian kita enter. Kemudian muncul opsi, kemudian kita mengetikkan Y, kemudian tampil jendela untuk meremove, muncul semacam peringatan, kita pilih yes. Grup 2 telah terinstall. Kemudian kita harus menginstal grup 1 agar sistem bisa melakukan booting. Kita mengetikkan sudo spasi apt minget spasi install grup, kemudian kita tekan enter.
akan muncul verifikasi lagi. Kita ketikkan Y. Sudah mulai proses. Kemudian kita yes. Kemudian kita update min group. Selanjutnya kita ketikkan sudo spasi group min install /dev/sda. Jika sudah, kita reboot PC dengan cara mengetik sudo spasi reboot. Maka dengan ini grup yang pada awalnya menggunakan grup 2 sekarang telah terdowngrade menjadi grup 1. Untuk mengganti grup menjadi Lilo, pertama kita uninstall grup yang lama menggunakan apt min-get spasi purge spasi grup. Tapi sebelumnya kita harus masuk ke root dahulu. Kemudian muncul verifikasi, kita ketikkan Y. Untuk menginstall kita mengetikkan apt min-get spasi install spasi lilo spasi lilo min-doc. Maka paket instalasi Lilo akan terinstall secara otomatis. Tetapi untuk menginstalnya kita harus mengkoneksikan Ubuntu ke internet. Jika ada warning, kita ketikkan Y. Mbak, berangkat dulu ya. Kemudian ini adalah proses untuk menginstal menginstalnya.
Setelah penginstalan berhasil, akan muncul kotak konfigurasi Lilo. Lilo merupakan sebuah bootloader yang mengharuskan konfigurasi manual yang harus dilakukan oleh penggunanya. Nah, untuk memulai konfigurasi ini kita mengetikkan untuk mengkonfigurasikan, kita menggunakan perintah /sbin /lilo spasi -h, kemudian kita tekan enter. Selanjutnya kita mengetikkan /sbin /lilo spasi -m /dev /sda. Ini untuk mengonfigurasi master boot record. Kemudian untuk melakukan konfigurasi di editor Gedit secara manual, kita mengetikkan gedit spasi /etc /lilo .config .conf, kemudian kita enter, maka akan muncul kotak konfigurasi geditnya. Untuk nomor 6, kita menjelaskan tentang kode dari baris-baris berikut ini. Yang pertama yaitu grup default sama dengan 0. Komen ini menentukan operating system urutan keberapa yang akan menjadi default ketika proses dual booting. List OS ada di menu grup ketika PC melakukan booting. Nah, jika kita ingin mengubah posisi, ganti angka tersebut dengan urutan seperti ini. 0 sama dengan 1, kemudian 1 sama dengan 2, begitu juga seterusnya. Kemudian untuk grup hidden timeout sama dengan 0. Menu ini menentukan berapa lama menu grup ketika booting akan ditampilkan, sehingga dalam rentang waktu tersebut kita bisa memilih OS yang diinstal di dalam PC. Jika waktu yang ditentukan telah habis, maka PC akan masuk ke dalam OS default yang telah diatur. Misalnya default OS kita ketika booting ialah Ubuntu 10.10. Maka ketika dalam rentang waktu yang ditentukan kita belum memilih OS, maka secara otomatis akan masuk ke dalam Ubuntu 10.10. Selanjutnya grup hidden timeout quiet sama dengan true. Komen ini terdiri dari dua pilihan, yaitu true atau false. Ketika kita memilih true, maka grup akan menunjukkan countdown atau poin kedua. Namun jika kita memilih false, maka menu countdown tidak akan terlihat. Proses ini menentukan tampilnya countdown atau tidak dalam grup pada proses booting. Kemudian selanjutnya adalah grup timeout sama dengan 10. Komen ini mempunyai arti yang sama seperti grup hidden timeout. Komen ini menentukan berapa lama waktu yang disediakan PC untuk membiarkan user untuk memilih OS yang akan digunakan. Hanya saja bedanya menu ini biasanya tidak aktif jika user hanya menggunakan satu sistem operasi dalam PC-nya. Kemudian grup distributor. Komen ini mengandung arti nama-nama sistem operasi yang PC kita miliki di sistem untuk menampilkan di menu grup pada saat booting. Kemudian yang selanjutnya grup cmd line Linux default sama dengan quiet splash. Komen ini berfungsi untuk menyembunyikan proses sesaat setelah kita memilih OS untuk digunakan. Grup cmd line Linux. Komen ini berfungsi untuk mengimport versi dari sebuah kernel.
Jika komen ini diaktifkan, maka sistem operasi yang digunakan akan memilih dua mode, yaitu normal dan recovery mode. Selanjutnya, untuk nomor 7, kita mengkonfigurasi grup untuk dual boot Ubuntu. Pada terminal, kita masukkan perintah sudo spasi gedit spasi /boot /group dot cnf cfg. Kemudian kita masukkan password rootnya, akan tampil kotak konfigurasi. Kita daftarkan Windows XP pada urutan terakhir. Di sini dapat kita lihat bahwa Ubuntu, kemudian yang terakhir dapat kita lihat bahwa Microsoft Windows XP sudah terletak di urutan terakhir. Selanjutnya, untuk default OS yang akan di-load adalah Windows XP. Kita menggunakan perintah sudo spasi gedit spasi /etc/default/group, kemudian kita enter. Kita masukkan password, akan muncul kotak konfigurasi. Untuk menjadikan default OS adalah Windows XP, pada grup default kita rubah menjadi 4, kemudian kita save. Untuk memastikan, kita menggunakan perintah update in group. Karena kita tidak sedang berada di root, kita menggunakan sudo spasi update min group. Selanjutnya
Selanjutnya, untuk mengatur timeout pilihan OS menjadi 9 detik, kita menggunakan perintah sudo spasi gedit spasi /etc/default /group, kemudian pada baris grup timeout kita ganti menjadi 9. Kemudian seperti sebelumnya kita save, kemudian kita update min group pada terminal. Kemudian untuk mengatur warna teks menjadi biru dan background menjadi putih, jika dipilih teks menjadi hitam, kita menggunakan perintah sudo spasi gedit spasi /etc/group.d/05_debian_temp, maka akan muncul kotak konfigurasi seperti ini. Pada set menu color normal kita ganti menjadi blue/white karena perintahnya menjadi biru dan background menjadi putih. Kemudian pada set menu color highlight kita ubah menjadi black/white. Jika sudah, kita save, kemudian seperti sebelumnya setelah kita save kita update min group. Selanjutnya, untuk memberikan background sebuah gambar logo ITS, kita gunakan perintah sudo spasi gedit spasi /etc/group.d/05_debian_temp, kemudian kita enter. Tetapi sebelumnya kita harus sudah memiliki logo ITS di dalam file kita. Pada wallpaper kita rubah menjadi direktori di mana logo ITS tersebut berada. Seperti sebelumnya, setelah selesai kita save, kemudian kita close, kemudian kita update min group. Ini adalah tampilan dari background gambar logo ITS.
Selanjutnya, untuk mengubah splash screen dengan cara install grup 2, splash screen, dan edit file pada tema serta rubah warna teks menjadi magenta / putih. Kita gunakan perintah sudo spasi gedit spasi /etc /group. Kemudian ini perintah sama seperti sebelumnya. Kemudian pada set menu TM kita rubah menjadi set menu color normal sama dengan magenta / white karena perintah rubah warna teks menjadi magenta / putih. Kemudian pada set menu color highlight kita juga rubah menjadi magenta / white. Sama seperti sebelumnya, kita save. Setelah itu kita close, lalu kita update main group. Jika sudah, kemudian setelah kita update main group, kemudian kita reboot. Untuk soal nomor 8, kita menjelaskan tentang perbedaan peletakan posisi pemberian password pada grup. Yang pertama, jika diletakkan di awal sebelum titel OS manapun. Nah, ketika grup diletakkan di awal sebelum OS manapun, maka ini akan menyebabkan menu tidak dapat diubah ketika grup tampil. Untuk mengubah menu tersebut menggunakan komen C atau E, maka user harus menggunakan komen P dahulu dan menginput password. Kemudian jika kondisinya semua baris di bawah titel, ketika pemberian password grup diletakkan di semua baris di bawah titel OS, maka user harus memasukkan password ketika login ke sistem operasi yang dipilih. Penginputan password bersifat wajib agar user bisa login ke sistem operasi yang dipilih. Kemudian jika diletakkan di awal sebelum titel OS manapun dan di satu baris di bawah titel ditambah baris. Log overall, efek yang ditimbulkan akan sama seperti poin pertama. Hanya saja ketika kita memilih salah satu sistem operasi, PC tidak bisa melakukan booting dan kita akan diarahkan ke menu awal grup. PC akan bisa booting ketika user menekan P untuk memasukkan password. Selanjutnya, jika diletakkan di awal sebelum titel OS manapun dan juga di satu baris di bawah titel. Dampak yang ditimbulkan dari pemilihan menu ini adalah ketika kita akan memilih sistem operasi yang akan digunakan, sistem akan menanyakan password untuk login. Hanya saja password antara menu dan password sistem operasi berbeda. Untuk soal nomor 9, grup bisa rusak karena beberapa alasan, diantaranya yaitu ketika kita melakukan dual boot, maka grup yang digunakan harus support agar bisa melakukan dual boot dengan sempurna. Hal ini membuktikan bahwa tidak didukungnya fitur untuk multi boot. Kemudian alasan yang kedua, biasanya terdapat sistem file yang korup atau tidak di dalam kodifikasi grup, sehingga menyebabkan adanya struktur sistem files yang tidak kompatibel. Alasan yang ketiga, kesalahan kompatibilitas sistem file atau sistem file ini tidak bisa membaca seluruh file, sehingga beberapa sistem file yang membaca kode di grup mempunyai batas panjang file yang bisa dibaca. Kesalahan ini terjadi ketika user menggunakan file yang melebihi batas.